Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap 100 gram nasi terdapat sekitar 50 gram karbohidrat. Tentukan takaran nasi yang sesuai dengan kebutuhan karbohidrat selama 1 minggu. Jawabannya, setiap 100 gram nasi terdapat sekitar 50 gram karbohidrat. Tentukan takaran nasi yang sesuai dengan kebutuhan karbohidrat selama 1 minggu. Koneksi personal, konten bilangan, proses dominan sama dengan menggunakan berkaitan dengan kebutuhan makan pribadi dan memerlukan operasi hitung. Di bawah ini adalah kandungan kalori dari beberapa jenis makanan yang digunakan tabel untuk menjawab soal. Makan pagi, telur rebus 4 tambah 1 gelas teh sama dengan 431 kalori. Makan siang 800 gram nasi tambah 1 porsi ayam goreng dan sayur asam dan 1 porsi tambah 2 iris tempe dan 2 buah pisang sama dengan 922 kalori. Makan malamnya 80 gram nasi tambah telur ceplok goreng dan tambah sayur bening, bayam tambah 1 gelas susu sama dengan 638 kalori. Total kalori semuanya 1991 kalori. Berikut ini adalah contoh situasi berdasarkan kategori konteksnya dalam soal numerasi. Jawabannya, saya lebih setuju pendapat Buvia daripada Pak Wahid karena konteks permasalahan pada soal tersebut bersifat yang dibutuhkan adalah personal. Diketahui jarak perjalanan sama dengan 550 km, Pertamax sama dengan 9,7 km per liter, harga 14.500 per liter. Pertalite 8,8 km per liter, harga 10.000 per liter. Batas biaya bensin 850. Hitung kebutuhan Pertamax 550 per 9,7 sama dengan 56,7 per liter. Biaya yang diperlukan 56 7 kali 14.000 sama dengan 821.950. Nomor 1, pertanyaannya, penggunaan motor dari tahun 2016 sampai 2018 selalu meningkat. Yang kedua, jumlah mobil penumpang pada tahun 2016 lebih dari 15 juta. Dan yang ketiga, pada tahun 2017 jumlah motor lebih 8 kali jumlah mobil penumpang. Jika pada bulan Februari 2016 Merkurius dan Venus dalam posisi sejajar, tentukan waktu kedua planet tersebut sejajar dengan kembali dengan melengkapi tabel berikut. Diketahui Merkurius berevolusi setiap 225 hari, Venus berevolusi setiap 88 hari. Untuk mengetahui kapan keduanya planet sejajar kembali, cari KPK dari 225 dan 88. Faktorasi 225 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 88 sama dengan 2 pangkat 3 kali 11. Berdasarkan pemahaman konten dominan dan di atas, ayo coba tentukan konten dominan pada masing-masing soal di atas. Contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3. Konten dominannya bilangan, data dan tidak kepastian, dan aljabar. Soal nomor 1, menghitung biaya bensin, dan 2, data kendaraan bermotor di Indonesia, dan yang ketiga, menentukan waktu revolusi. Kategori konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Sumbernya modul numerasi, BPS, dan modul numerasi. Keterangannya berkaitan dengan kehidupan pribadi, berkaitan dengan masyarakat, dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan soal berikutnya, menghitung luas layar, menghitung kebutuhan kalori, dan menghitung dan menafsirkan diagram kendaraan. Kategori konteksnya geometri dan pengurangan, bilangan, data, dan ketidakpastian. Sumbernya dari modul numerasi, dan BPS.
Keterangannya menggunakan luas, operasi hitung bilangan, dan membaca data. Aktivitas 3. Nomor 1, menghitung uang belanja, membaca diagram penduduk, dan pengukuran luas kebun. Kategori konteksnya personal, sosial budaya, saintifik, dan kategori konten bilangan, data dan ketidakpastian, dan geometri dan pengukuran. Relevansi aktivitas 2. Soal numerasi, perhitungan jarak rumah dan biaya BBM. Yang kedua, perbandingan harga BBM. Kategori konteks, bilangan, dan ketidakpastian. Sumbernya dari modul numerasi dan modul numerasi. Setuju dan setuju. Masukkan usulan soal membutuhkan melatih kemampuan berhitung. Akan lebih menarik jika memakai data yang terbaru. Soal numerasi perbandingan konsumsi BBM Pertamax dan Pertalite. Menghitung biaya perjalanan kendaraan. Kategori konteksnya personal dan personal. Sumbernya dari modul literasi dan numerasi SD kelas 4 dan modul numerasi. Masukkan usulan soal sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami. Sebaiknya ditambahkan gambar atau tabel yang lebih jelas. Kategori konteks, penalaran, penerapan, dan sumber modul numerasi. Soal sudah melatih kemampuan berpikir kritis. Tambahannya variasi soal agar lebih menantang. Soal berikutnya, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan pendapat Wahid? Apakah pendapat Pak Wahid benar? Ya, benar, karena proses yang paling dominan pada soal persegi adalah menginterpretasikan, yaitu menafsirkan hasil perhitungan kembali ke konteks, tanggal, dan kalender. Menghitung biaya bensin dan tahapan penyelesaian soal. Memformulasikan, menentukan jarak dan harga BBM, menggunakan menghitung biaya dan menginterpretasikan, menentukan BBM paling tepat. Menghitung luas ruangan, memformulasikan, menentukan luas tiap orang, menggunakan membagi luas ruangan, dan menginterpretasikan, menentukan jumlah maksimal per orang. Soal 2, proses dominan sama dengan menggunakan alasan. Fokus pada operasi hitungan luas dan pembagian. Proses dominan menginterpretasikan alasannya. Hasil hitungan harus ditafsirkan untuk memilih BBM yang tepat. Tahapan proses numerasi pada jawaban siswa. Memformulasikan, menentukan data menggunakan menghitung, dan menginterpretasikan, menarik kesimpulan. Tahapan proses numerasi pada jawaban siswa. Memformulasikan, menentukan informasi menggunakan menghitung, dan menginterpretasikan, menafsirkan hasil. Soal numerasi perbandingan konsumsi BBM. Yang kedua, menghitung biaya perjalanan. Kategori proses dominan, personal, dan personal. Sumbernya dari modul numerasi. Masukan dan usulannya, soal sudah sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Tambahkan ilustrasi agar lebih menarik. Menghitung luas persegi panjang dengan panjang 8 cm dan lebar 5 cm. Kategori kontennya geometri. Sumbernya buku matematika. Keterangannya menggunakan rumus luas, menentukan rata-rata nilai 5 siswa, data dan ketidakpastian, data nilai siswa, dan menggunakan min atau rata-rata. Menghitung hasil 3/4 tambah 1/2 bilangan, buku matematika, operasi dan pecahan, dan menentukan pola bilangan 2, 4, 6, dan 8. Soal latihan dan pola bilangan. Baik, saya akan menjelaskan modul berikutnya yang berjudul pemanfaatan berbagai representasi ide matematis untuk pembelajaran numerasi. Tugas 1, sebutkan manfaat bentuk-bentuk representasi ide matematis dan alat matematika berikut dalam mendukung pembelajaran numerasi. Yang pertama ada penggaris, membantu siswa memahami konsep panjang dan pengukuran dan melatih ketelitian pengukuran dan benda di sekitar.
Yang kedua ada meteran, digunakan untuk mengukur benda atau jarak yang lebih panjang dan membantu siswa memahami sesuatu meteran dan sentimeter. Yang ketiga ada timbangan, membantu siswa memahami konsep berat atau massa dan digunakan untuk membandingkan berat dan benda. Yang keempat ada gelas ukur, membantu memahami konsep volume dan kapasitas, melatih siswa membaca skala pengukuran. Yang kelima ada jam, membantu siswa memahami waktu dan menit dan detik. Yang keenam ada neraca, memahami konsep keseimbangan dan pembandingan berat. Yang kedua ada diagram gambar, mempermudah siswa memahami pola dan hubungan bilangan. Yang kedua ada tabel, membantu menyusun dan membaca data secara sistematis. Yang ketiga ada grafik, membantu siswa menganalisis dan membandingkan data. Yang keempat ada denah atau peta, membantu memahami posisi, arah, dan jarak. Dan yang ketiga ada aplikasi geometri, membantu memahami bentuk dan bangun datar dengan secara visual. Kalkulator membantu perhitungan cepat dan memeriksa hasil hitungan, dan aplikasi komputer membantu membuat grafik tabel dan simulasi matematika. Dan yang terakhir, video pembelajaran memudahkan siswa memperoleh contoh pembelajaran numerasi yang menarik. Perhatikan pendapat dua orang guru berikut ini. Saya kurang setuju dengan pendapat Pak Obi. Alasannya penggaris 30 cm tidak efektif untuk mengukur keliling lapangan sepak bola karena terlalu pendek, lebih tepat menggunakan meteran atau alat ukur panjang lainnya. Namun ide penggunaan alat fisik dalam pembelajaran numerasi sudah benar. Dan kasus kedua Bu Marta, menurut saya aplikasi Excel yang merupakan salah satu alat digital touch dapat digunakan sebagai bahan ajar numerasi. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan meminta siswa mengumpulkan data dan menampilkan data tersebut pada aplikasi Excel. Excel dapat membantu siswa mengolah, menyusun, dan menyampaikan data. Siswa dapat belajar tabel, grafik, dan analisis data. Penggunaan teknologi membantu pembelajaran numerasi lebih menarik dan efektif. Saya setuju dengan pendapat Bu Marta. Alasannya, Excel dapat membantu siswa mengolah, menyusun, dan menampilkan data. Siswa dapat belajar tabel, grafik, dan analisis data. Penggunaan teknologi membuat pembelajaran numerasi lebih menarik dan efektif. Saya setuju dengan pendapat keduanya. Alasannya, Pak Obi benar dalam memanfaatkan alat fisik untuk pembelajaran numerasi, walaupun alat yang dipilih kurang tepat. Ibu Marta benar memanfaatkan alat digital untuk mengolah data numerasi. Keduanya pendapat menunjukkan bahwa berbagai alat matematika dapat digunakan dalam pembelajaran numerasi. Dan yang selanjutnya refleksi. A. Apakah memungkinkan representasi ide matematis dan alat matematika yang sama digunakan pembelajaran numerasi pada topik yang berbeda? Jelaskan contoh kasusnya. Penjelasannya, ya saya memungkinkan. Satu jenis representasi atau alat matematika dapat digunakan untuk berbagai materi karena fungsinya membantu siswa memahami konsep, bukan hanya satu topik yang tertentu. Yang B, apakah satu topik numerasi yang sama dapat menggunakan representasi ide matematis dan alat matematika yang berbeda? Jelaskan. Penjelasannya, ya satu materi justru akan lebih mudah dipahami apabila dijelaskan melalui beberapa jenis representasi sehingga siswa memperoleh pengamalan belajar yang lebih beragam. C. Apa saja pengalaman berharga yang dirasakan saat menggunakan representasi ide matematis dan alat matematika? Penjelasannya, pengalaman yang diperoleh antara lain siswa lebih aktif selama pembelajaran. Konsep menjadi lebih mudah dipahami, siswa lebih berani bertanya dan berdiskusi, pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, guru lebih mudah mengetahui tingkat pemahaman siswa. D. Apa saja tantangan dan kendala dalam pemanfaatan representasi ide matematis dan alat matematika? Penjelasannya, beberapa kendala yang sering ditemui yaitu keterbatasan alat peraga atau media pembelajaran, fasilitas teknologi yang belum memadai, waktu pembelajaran yang terbatas, dan kemampuan siswa yang beragam.
Apakah ada hal-hal yang belum dipahami di modul ini? Penjelasannya, bagian ini merupakan refleksi diri mengenai materi yang masih perlu dipelajari. Kasus 1, Bu Helena. Bu Helena menggunakan grafik sebagai alat representasi dan program komputer sebagai alat digital pada materi, data, dan peluang. Jawabannya, pemanfaatan tersebut sudah tepat karena menggabungkan dua jenis representasi yang saling melengkapi. Grafik membantu siswa memahami penyajian data secara visual, sedangkan aplikasi komputer memudahkan mengolah data secara cepat dan akurat. Kombinasi ini membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Kasus kedua ada Pak Khairul. Pak Khairul hanya menggunakan simbol angka saat mengajarkan materi bilangan dan menganggap itu sudah cukup. Jawabannya, pendekatan tersebut kurang optimal. Simbol angka memang penting, tetapi tidak semua siswa langsung memahami konsep hanya melalui simbol. Guru sebaiknya menggunakan berbagai representasi, misalnya benda konkret, gambar, garis bilangan, atau media digital agar siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Penggunaan beberapa representasi juga dapat mengakomodasi perbedaan gaya belajar setiap siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.